Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusana Desi Armiasari, NIM A2101717. Saya di sini akan menjelaskan peran pelaku ekonomi untuk ekonomi kelas 10. Yang pertama itu ada rumah tangga keluarga atau RTK. RTK merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga ini memiliki faktor-faktor produksi. Mereka memiliki lahan dan menyediakan tenaga kerja. Mereka juga dapat menjadi pengusaha, pemegang saham, pemilik dan mitra perusahaan. Ciri-ciri rumah tangga ini ada 3, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Total rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga, kegiatan utama yaitu kegiatan rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Untuk yang kedua, itu tentang rumah tangga produsen atau RTP, sering disebut sebagai perusahaan. Merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dilihat dari kepemilikannya, RTP dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Contohnya itu seperti perusahaan swasta adalah PT Indofood, PT Astra Internasional, PT Sudung Muncul, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perusahaan negara itu seperti PT Persero, contohnya Telkom, PT PLN, dan PT Kimia Farma. RTP sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. RTP itu tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. RTP menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari RTK. RTP menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada RTK. RTP membayar pajak ke pemerintah dan RTP tidak memiliki simpanan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi, yaitu upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diwujudkan melalui membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal, dan taman umum. Materi yang keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Tanpa hubungan dengan masyarakat luar negeri, keadaan ekonomi akan semakin memburuk. Misalnya, banyak barang-barang yang harus impor dari luar negeri karena kita belum mampu membuatnya. Di sini ada keuntungan yang dapat diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Dan yang ketiga itu memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Contohnya seperti TKI dan TKW. Materi yang kelima, interaksi antar pelaku ekonomi. Dalam berbagai pelaku ekonomi saling berhubungan. Hal ini membuat apa saja yang terjadi pada salah satu pelaku ekonomi akan berdampak pada keadaan pelaku ekonomi yang lain. Contohnya, jika pemerintah menaikkan pajak pada usaha perusahaan, kemungkinan besar perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Untuk materi yang keenam itu perilaku konsumen. Konsumen sendiri berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi itu seperti benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya perlu pengorbanan.
Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, manfaat nilai atau volume barang yang digunakan akan habis. Yang ketujuh, perilaku konsumen. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Yang pertama itu ada produksi barang, dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi sendiri merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi atau yang siap untuk dimakan, yang dibutuhkan oleh pelaku. Barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi, barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Produksi jasa sendiri dibedakan atas jasa langsung dan yang dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Berikut ada faktor-faktornya. Yang pertama itu faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, faktor produksi alam. Semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dapat digunakan dalam proses produksi. Dan yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Itu faktor produksi insani yang secara tidak langsung maupun langsung menjalankan proses produksi itu. Terus yang terakhir itu faktor produksi modal. Faktor ini adalah faktor proses produksi yang memerlukan mesin-mesin, alat pengangkutan, sarana pengangkutan atau bangunan. Nah, ini materi yang terakhir. Materi terakhir ini adalah peran konsumen dan produsen. Peran konsumen memiliki beberapa penjelasan. Itu artinya peran konsumen itu pemakai barang dan jasa, membantu peredaran barang dan jasa, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Dan yang keempat itu menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Sedangkan peran produsen sendiri itu sebagai penghasil barang dan jasa, meningkatkan produk domestik bruto, memakai faktor-faktor produksi, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa, dan membayar harga barang faktor produksi. Nah, itu sekian dari penjelasan materi peran pelaku ekonomi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.